Kok enak? Jadi gunung itu tempat ternyaman untuk mengobati itu luka. Iya, Terima kasih telah melukaiku. iya. Balik. Oke, selamat datang lagi good people di podcast Ngobrol di Pos 7. Dan kali ini kita kedatangan tamu Mustaqim Sam. Tempat-tempat Rom. Tempat-tempat digital. Oke, Mustaqim Sam. Ini salah satu public figure di Takalar. Pernah memerankan salah satu tokoh di film Anak Karaing. Keraing. Sebagai apa di situ, Takim? Sebagai Takim sebagai anak keraing. Judul filmnya Anak Karaing. Anak keraing. Takim sebagai Anak keraing. Takim sebagai Takim di film Anak Karaing. Iya. Oh, dia nama aslinya ini dipakai. Dan memang jadi anak keraing. Anak Karaing. Iya. Di situ Takim di Anak Karaing itu versinya bagaimana di situ? Dia sebagai laki-laki yang pejantan tangguh ataukah Dia laki-laki yang memperjuangkan cintanya sendiri. asik ya, memperjuangkan cintanya sendiri dan berhasil. Dan berhasil karena Berhasil. silarian toh. Tapi Berhasil tapi silarian. tapi resikonya ada. Ada. Tahun berapa itu Takim filmnya? Tahun keluar filmnya itu tahun 2018. Syutingnya di 2017. Oh jadi? Oh Iya. Kalau Takim sebagai Takim, saya kerelau di film Anak Karaing waktu itu 2018. Dan penontonnya itu waktu kita lakukan pemutaran hampir berapa pemain itu? Penonton 2000 ya? Ada sekitaran 2000. Takim. dan sekira kita yang Iya. kumatin Rom. Iya, itu salah satu adegan. Iya, adegan. Jelasnya itu nonton di YouTube-nya Atraksia. Oh iya, saya lupa. Kita masih tetap di Kedai Kata. Kata. Jadi kita tempat podcastnya ini di Kedai Kata di Jalan Poros Jenderal Sudirman. Kalau ada teman-teman yang dari Makassar mau ke Bantaeng, jadi Ponto, Selayar bisa singgah di sini. Ngopi enak, curhatnya enak. Pokoknya di sini dijamin aman. Sekalian curhat. Sekalian curhat. Jadi kalau agak bingung cari ATM BSI depannya Masjid Agung. Ya, depan Masjid Agung Takalar. Takim. Saya dengar baru-baru nih Takim. Sudah wisuda kah? Ya, alhamdulillah. Berapa tahun kuliah itu? Kurang lebih hampir 7 tahun. 7 tahun, berarti 14 semester. Masuk semester 14. Ada 14 semester. Jurusan apa Takim itu? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Coba sapa dulu penonton dengan menggunakan bahasa Inggris. Halo. How are you? How are you today? Are you okay? Are you okay? I'm fine. Kira-kira gitu jawabannya. Umi, Kak. Universitas Muslim Indonesia. Kan bisa 14 tahun itu. 14 semester. Mungkin karena perjalanan dinas. Termasuk perjalanan spiritualnya mungkin sampai pada saat ini saya dengarin orang kuliah 14 semester gara-gara perjalanan spiritual yang belum kelar. Akhirnya mau tidak mau karena sudah sampai di semester 14 ya harus digas, harus diselesaikan. Kalau tidak DO. Kalau tidak ya DO. Dan memang apa yang telah dimulai kan harus diakhiri, diselesaikan juga. Baru gini beberapa menit sudah keluar kata-kata bijak ini. Apa yang dimulai harus diselesaikan. Luar biasa ini. Saya bisa. Oh, bisa. Santai di sini. Soalnya lama ya tidak. Jadi lama tidak di depan kamera. Iya. Tahun berapa awal mendaki Taki? 2022 sama Himada. 2022. Oh, yang Lembaloe. Kita gagal ke Tandralili. Gagal ke Lembaloe. Gagal ke Lembaloe. Akhirnya memutuskan camp di Tandralili dengan ransum yang banyak. Akhirnya ransumnya juga
ransumnya juga dibawa pulang, hampir seperduanya yang dibawa pulang. Enak-enak tuh anunya. Itu awalnya Takim, awal mendaki tuh. Awal. Awal Dan mendaki? yang mendaki. Nggak pernah sebelumnya dulu, waktu di kampus. Tidak pernah. Setelah bersama Himada, kan pada saat itu Iya. bersama Himada pertama kalinya. Setelah itu, kok enak? Kok enak mendaki? Kok enak apa? Kok enak? Akhirnya setelah itu agak sering ikut sama teman di kampus. Teman kampus. Teman Mapala Umi juga. Sebelum kita ke teman-teman Mapala Umi, Takim. Waktu kita sama-sama ke Tanra Lili, kan itu kalau tidak salah kita tidak jalan malam, jadi jalan kayaknya kita tidak jalan malam. Tidak jalan malam. Tidak jalan malam. Maksudnya sampai di sana malam. Sampai di sana malam. Iya, kita sampai di camp sana di rumah warga. Di base camp. Di base camp. Maksudnya base camp. Terus kita kayaknya nginap dulu semalam. Nginap semalam. Pagi baru berangkat. Jalan, iya. Untungnya itu pagi kita dapat informasi dari pengelola bahwa tidak boleh tembus ke Lembaloe karena beberapa hari sebelumnya ada kejadian di Lembaloe dan di Bulu Baria. Iya. Bulu Baria. Akhirnya kita memutuskan untuk camp di Tanra Lili. Bukan tahu, tidak pinjam nih tahu, saya kasih Ki. Oh iya. Saya kasih Ki karena bukan pinjam tahu kau bimen apa di. Pinjam. Dan sampai sekarang belum kembali. Kembali ke sepatu. Aduh, kenapa di sini lagi tak bongkar ini? Jadi ceritanya tuh nih, jadi kan bahas sepatu gitu dulu ini Kak. Iya, oke. Supaya clear gitu dulu. Pada saat itu bukan sering ya, tapi setelah dari di Tanra Lili sama teman-teman Himada, setelah itu ikut-ikut mendaki sama teman-teman kampus. Terus saya simpan di kos itu sepatu tak. Dan saya di kampus, tapi kan anak-anak teman-teman kampus sering datang ke kos apa. Iya. Mungkin dia lihat pas datang ke kos. Tanpa seizin saya. Begini langsung ke intinya. Tidak ada minta sepatu. Katanya kalau gue chat, mana itu sepatu? Masanya sepatunya teman. Katanya di secret. Ini maksudnya ada teman di sana. Katanya di sana jadi secret gitu. Secret. Iya. Terus? Tapi sampai sekarang udah ku tahu bagaimana kejelasannya itu. Tapi sebelumnya ku anu dia dalam ini. Maksudku etikat anuku tapi ku pendam sendiri maksudku. Nanti nih akan dicari. Kalau paling tidak ada itu sepatu akan. Tapi kan ada di secret. Jalan-jalan dulu. Katanya. Jalan-jalan ke secret sampai di situ jadi anunya tahu. Bertikat baik saja dulu. Karena pas saya mau ambil di secret, katanya dipakai lagi sama teman yang lain. Berarti handal kita sepatu. Handal sekali itu. Nah, itu waktu kita sama Takim. Iya. Selama di situ tidak ada pengalaman-pengalaman lain-lainmu, horor atau mistik. Ya walaupun misalnya kita jalan pagi, tapi kan malam itu ada beberapa kegiatan yang mungkin kegiatan pribadi yang dilakukan. Tidak ada yang merasa-rasa lain di situ. Kalau pas camp di Tanra Lili. Iya, camp di Tanra Lili. Pas camp di Tanra Lili tidak ada yang kayak horor, cuman yang suara-suara sapi kah atau apa gitu di sekitar. Iya, ada sapi. Ada sapi. Karena biasa warga lepas sapinya di sekitaran situ toh. Yang kutakutkan itu sapi pas asik-asik ini tidur apa ke tenda. Ke tenda itu sapi. Ke tenda juga numpang tidur. Pisahnya itu. Siapa tahu salah injak kakinya di atas kaki. Tolong kaki saya sakit. Bagaimana itu Tagim? Bagaimana perasaanmu itu? Kan awal. Iya. Awal mendaki dan di pos 1 itu kan ada tanjakan penyesalan. Iya. Nah, di situ bagaimana itu itu cerita Tagim? Perasaan itu dapat tanjakan penyesalan. Ya boleh saja suku capek memang ya suku terasa memang capek tapi bilang masa ada cewek saja bisa ada cewek kayak itu sama-sama gitu tidak ada cewek kayaknya diikuti kayaknya ada itu pendaki lain maksudnya. Pendaki lain bukan di rombongan tak bukan
negeri lain. Ih, masa itu bisa saya ini laki-laki, Pak. Iya, Masa iya, enggak iya. bisa tasir ini, Pak. Malu-malu kok ini, tasir ini malu-malu kok. Jadi meskipun sakit ke apa kaki tetap jalan saja. Pokoknya jalan saja. Ya, setelah dari ngikut di teman-teman Himada, gabung sering ikut di teman-teman Mapala Umi. Iya, Itu kemana itu, Taki? paling yang ke Bulu Bari atau kem-kem yang santai saja. Bulu Baria. Gitu, Ji. Bulu Baria itu dengan teman-teman Mapala Umi, Di. Iya. Ada tidak pengalaman menarik di situ tuh, di Bulu Baria? Karena saya dengar itu biasanya camp di Bulu Baria itu camp di pos 2, Iya. lalu ke Lanjut puncak. di pos 9. Di pos 9 bisa juga camp di situ. Camp, iya. Jadi di mana kok camp? Di pos 2 atau pos 9? Di pos 2 awalnya, tapi istirahat di situ. Oh, udah camp Ji. Ndak camp, Ji. Lalu lanjut Tapi ke makan di situ, makan. makan. Lanjut Karena ke pos 9. di pos 9 baru tak kalah camp. Ada sumber air di pos 9. Pos 9 seingatku tidak ada, Kak. Tidak ada. Tidak ada. Jadi waktu camp di situ bawa memang ke air banyak. Iya, air full Air di dalam. air aqua Air yang aqua. botol besar. Khusus itu, khusus. Khusus memang satu kerer itu. Oh, berarti mengantisipasi karena di pos 9 memang tidak ada Iya. air. Iya, kayaknya di pos berapa nih? Sampai di pos 9 itu malam. Malam. Itu kan di pos 2 itu ada beberapa informasi termasuk misalnya Galang pernah pernah juga ke Bulu Baria dengan anaknya itu, dengan Adit, dan ada batu-batu besar itu katanya di pos 2 itu untuk tempat sesajen. Dan lihat di situ Kang. Kayaknya saya enggak lihat perhatikan itu. Jadi selama di pos 9 sampai malam tidak ada hal-hal yang aneh nu dapat di situ. Tidak ada ya sepanjang anu kok. Iya. Karena kurasa kalau saya pergi mendaki, iya. Saya tidak. Pertama, saya hindari memang itu yang kayak bicara-bicara apakah yang lain toh. Oh, yang bisa pantangan menimbulkan, begitu. Iya, pantangan. Hindari memang begitu. Safety mentok gue jadi. Tapi itu waktu ke Bulu Baria masih tetap dengan sepatuku. Masih. Luar biasa itu sepatu tak. Sampai itu kaki yang nabawa itu sepatu tak. Nggak bisa mi satu Kak, kakiku. Tapi mungkin karena efek itu sepatu. Nggak bisa mi nih pongkat mami nih Kak. Sini sambil pongkat ini jalan. Memang berat karena kayaknya itu yang di depannya besi. Tapi maksud saya tidak ada memang pengalaman mistik yang kau dapat selama ngecamp di Belum. Atau horor begitu. Kalaupun bukan kau yang yang mengalami, teman-temanmu tidak ada. Kalau teman rombongan Kan biasanya itu kalau pulang ke ngecamp ada cerita-cerita mistik yang disampaikan oleh teman, tapi itu terjadi individu. Iya. Tapi selama di tempat atau di lokasi camp tidak ada sampaikan. Pulang pagi, tidak ada juga teman yang begitu. Karena mungkin biasanya tuh yang begitu juga Kak. Kalau ada teman-teman cewek atau apa satu rombongan tak, itu biasa yang bisa saja yang mempengaruhi itu hal-hal begitu. Misal terlalu capek atau apa. Atau memang rombongan kau memang ini dikawal oleh laki-laki perkasa. Lagi-lagi jadi mau jin, mau apa, tidak ada yang mau mendekat. Yang tidak ada yang sama hal-hal begitu, sama memang ya harus kita antisipasi kalau di gunung begitu. Ya kalau bisa janganlah sembarang atau buang sampah sembarang apakah. Ya buang sampah juga sembarang itu Kak. Bisa saja marah punya tempat. Punya tempat. Iya. Bilang kenapa kau buang sampah? Pak Desa masuk no. Terakhir mendaki ke mana? Terakhir kita sama di Mamitang. Oh, yang waktu ternyata, kegiatan begitu, Di. Dan ternyata itu yang tempat camp itu di Mamitang yang pas hujan. Pas di puncak Oh iya, yang hujan itu. Hujan, tempatnya di situ camp. Ternyata ada di situ pohon besar. Besar. Hanya di situ. Sering orang apakah? Kesurupan di situ. Kesurupan. Oh, yang ada pohon besar itu di situ
Iya, iya, yang waktu hujan baru bikin apa namanya? Pasang tenda tenda apa pasang istilah plesit. plesit. Iya, pasang Iya, plesit. Tapi kita tidak perhatikan kalau di depannya itu ternyata ada pohon pohon besar. besar. Iya, Iya. ada pohon besar sih. Oh, itu Ternyata di situ beda. kan ada Menurut tuh kalau masuk di situ ada pohon besar yang dipagari itu nih kah? kayaknya itu ada itu yang besar memang tapi pas di situ yang pas Ini susah susah kita dapat ini pernyataan anu karena kayaknya. Padahal data lagi di tempatnya tapi kayaknya. karena dari cerita orang Cerita lokal. warga, Ya, cerita orang lokal. akam sih di sana. Ah. Ya, pengelola. Mametang Iya. yang aminteng jalurnya. Ya, menteng betul-betul Hmm. menteng itu. Ya. Kalau ada kesempatan ini gunung apa yang mau didaki di Sulsel dulu ini tadi. Kan Rencana kemarin ya, Lembah Loe sudah, ya, Tanra Lili sudah, ya. Bulu Bulu Maria, Maria sudah, Rama Rama belum. belum, Belum. Bawah Karaing belum. Yang lainnya itu kem-kem Game asik. iya. Hmm. Kalau ini ada kesempatan pergi kemana? Rencana kemarin sudah bicara sama teman-teman di kampung kebetulan ini anak di kampung ini Oh, anak di ada kampung juga anunya iya, komunitasnya. komunitas nih Ah. kebetulan anak di kampungnya lagi semangatnya nih Iya. mendaki hampir tiap minggu Tiap minggu? tiap minggu terus mendaki pokoknya entah itu latih mojeng ke apakah Tiap minggu? tiap minggu saya juga heran ini anak-anak ini sampai ada biasa 2 kali seminggu. Iya, 2 kali dalam seminggu? karena ada juga kadang TikTok Oh, yang yang TikTok. anak-anak SMA, anak-anak Ah, SMA. Iya, ya yang TikTok bisa sih. Kalau itu tadi, kalau ada kesempatan kemana nih? rencana ini Hasil komunikasinya dengan teman-teman di kampung. rencana Lumpuh Batang. Lumpuh Batang. Lumpuh Batang. Lumpuh Batang berarti, oh kemarin Adit juga, anaknya Galang. Iya. Dia rencana ke Lumpuh Batang. Ya, Lumpuh Batang. Ya tiga malam lah, Ya, 2 hari 3 malam 3 hari perjalanan. kayaknya. Kenapa bisa Lumpuh Batang ini tadi? Pertama mau aja coba semua ini gunung-gunung yang di itu dulu Lumpuh Batang. Setelah itu rencana mau ke Bawah Karaing. Tapi persoalan waktu sih ini maksudku. Persoalan waktu sih, Iya. bukannya persoalan uang. Termasuk juga itu. Ada Karena itu harus disesuaikan, harus waktu ada, Iya. dananya yang tidak ada. Waktunya tidak ada, dananya oke. Iya. Waktu ada, dana ada, teman yang tidak ada. Sebenarnya yang tidak ada. Biasanya itu apalagi besok, oke, semua ini minggu depan kita berangkat nih. Oke, dikumpulkan semua ini alat toh, disiapkan. Minus 1 hari, rencana menjadi wacana. Biasa ada begitu toh? Iya. Eh, Tapi itu anunya anak di kampung maksudku anunya yang tiba-tiba ini biar Tiba-tiba. misal hari ini malam ini besok langsung gas lebih bisanya nih begini sampai pernah kejadian tidak makan di atas yang di camp ceritanya jalan Mametang. bukan di Mametang Kak. Apakah yang barbar Bulu Bialo dia Bialo. pergi ke Bialo TikTok nih. camp. Rencana camp kayaknya Kak. Tapi nggak lupa kompornya karena anunya itu maksudku sistem gas-gasnya ini Terlalu bersemangat. ya Ki. bersemangat Jadi nabawa ki berasnya, nabawa ki Nabawa ransum beras. yang lain, kompornya yang tidak Kompornya nabawa. jadi Luar biasa. jadi Kenapa tidak masak manual? Pakai api biasa, Oh, pakai kayu. itu mami ya tapi ku dengar biskuit mami yang Biskuit? iya tahannya itu Itu juga itu problemnya kalau yang langsung gas gas-gas begitu. sih. Karena persiapan yang kadang belum matang, pergi maki. Ya Itu. resikonya itu tadi. Ya, Ada yang dilupa padahal hal-hal yang penting kayak begitu kompor Ya. atau nesting. flash Tapi saya juga pernah ada teman dia bawa kompor, dia bawa playset, ransumnya yang tidak dia bawa. Aduh. Jadi apa mau dilakukan? Kalau ransum ada, nesting ada kan bisa jadi masak manual. Iya. Tapi kalau kompor dengan ransum yang tidak ada, Ransum apa mau dimakan? Apa mau dimakan? Paling anu mami apa itu dulu Angin. colek-colek tetangga. Colek-colek tetangga. Iya. Bikin repot toh ke tetangga itu kau. 1 kali tahu bisa ya.
selama pendakian Takim, apa hal yang paling membuat kau apa itu merasa jengkel lah, sebutlah begitu. Ada tidak perilaku dari teman-teman mendaki yang ya walaupun misalnya bercanda tapi ini tidak penting sih sebenarnya di pendakian sehingga buat kau dongkol atau jengkel begitu? Ada yang pernah mengalami begitu? Paling hal-hal yang sebenarnya kalau di gunung Kak, saling pengertian Saling sebenarnya. pengertian. Iya. Yang misal pakai job desk yang maksudnya ndak mesti jadi bilang kerja ini apa atau kah sudah tapasam ini tenda, Iya, iya. tapasam ini tenda langsung masuk tidur padahal masih ada hal-hal Oh, lain. tidak bantu-bantu ini apa-apa Iya. begitu. Baru Ada yang udah apa begitu kah? ada juga. Ada. Ternyata di situlah di gunung lah kita menemukan. Tapi dimengerti mami atau Iya, ngerti. dimengerti Harus mami begitu. karena memang ada tipikal yang begitu yang maunya apa namanya? Ya faktornya mungkin capek kita tahu atau sehingga langsung deh tidur. Tapi itu juga setidaknya membantu dulu toh. Kopi. Ya, Iya, santai pokok. Dengan sekali kok ini Takim. kopinya gede kata guys. Iya. Ya sebenarnya juga itu mendaki. Kalau kemarin dia bilang Adit itu ala apa namanya media mengukur teman yang sebenarnya. Bisa juga. Iya. Tapi, Teman sebenarnya itu maksudnya melihat sifat asli teman. iya. Tapi bukan berarti nanti di pergaulan sehari-hari dia ditinggalkan atau tidak lagi ditemani. Kan hanya untuk mengukur gitu. Iya. Untuk melihat oh ini dia Tetap begini. ditemani, Tetap cuman oh dia porsinya seperti ini, iya. ini porsinya seperti ini. Jadi selama mendaki ini ada alat pribadimu nih? Kerel. Paling kerel. 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 Tenda belum. Tapi maksudnya masih direncanakan ini. Masih pas ya sekali. pokoknya Sepatu juga. kalau teman-teman mendakimu itu tidak ada alatnya lengkap, bisa kau sewa di Himada. Masih bisa. Masih bisa. Kemarin mau minta list yang Ada di ready. IG-nya, ada di Instagramnya. Masih bisa ini sekarang. Masih bisa. Itu di komunitasmu itu yang di kampung. Kebanyakan. Apa namanya di situ nama komunitasnya? BSCM Adventure. BSCM Adventure. Apa kebanyakan itu? Basara Community Camp. Basara. Ya, Basar Community Camp. Begitu anunya. Dari BSCM. Iya. B Basara. Basara. C. BS kan Basara. Iya. C Community. Ya, Basar Community Camp. BCC itu kau. Basar Community Camp. Iya BCC. Itu dari mana nih P-nya? Oh, ternyata diambil di ujung dia. Oh iya, apa jabatanmu di situ? Jabatan, kepala suku. Kebetulan sekarang belum ada anunya. Oh, belum ada strukturnya. Ya biasanya tidak ada struktur yang begitu yang pokoknya orang-orang yang ada di dalam kampung Basara itu iya. masuk semua. Semua anak-anak muda di situ. Anak muda di sana masuk sebagai anggota BSCM. BSCM. Tapi ini yang janggal ini kalau P-nya BSCM Basar Community M-nya Camp. Oh, M diambil itu di campingnya. Ya, iya. Di campnya. M. Oh, M diambil itu di campingnya. Ya, iya. Di campnya. M. Biasanya kan kalau kepanjangan begitu awal kata. Apakah di situ, Bang? Ya enggak apa. Tapi kan lebih bagus itu Basara Adventure. Basara Adventure. BA. Luar biasa itu. Rutin mereka ya? Rutin. Sampai dia ambil jatah apa lagi istilahnya loh yang kawal ke pendaki. Oh, porter begitu. Ada sampai ada yang jadi porter. Saking seringnya ini. Itu yang temani pendaki-pendaki dari mana yang biasa bawa? Pendaki-pendaki yang kayak cewek, yang kayak pemula. Oh, begitu. Jadi mereka ini buka open trip. Buka. Maksudnya yang kayak dari teman ke teman jika. Oh, jadi kalau ada pendaki yang baru, pemula,
butuh jasa porter, Nah, mereka mereka yang sudah luar biasa. padahal kalau berbicara usia, mereka usianya ya paling baru tamat SMA ini SMA. Kak. Iya, tapi kayak sudah semua ini gunung-gunung di Sulawesi. Tapi di base camp itu tak games di base camp Mapala Bumi. Iya. Nah, pernah aku dengar teman-teman mau cerita tentang hal-hal yang mistik. Yang mistik itu paling yang dia saya dengar ya Kak, yang di Bogarain. Oh, yang Keren. yang apa sih? Pos Noni. Pos 5 ke pos berapa itu Kak? Iya, Pos yang 6, pos 5, pos 6. apa tentang Ya. apa itu? Itu Mi yang Yang pos hantu-hantu, iya. Iya, kalau yang di Bogarain memang itu yang sering, Tapi sering. memang ada atau memang cerita aja atau memang kalau kita maksudnya pengalaman tadi kembali ke kita ini. Saya alhamdulillah tidak Tidak. dia selama ke Bogarain menemukan secara langsung ya tidak. Ya, kalau teman yang punya kemampuan merasakan hal-hal mistik, ya ada sih di podcast sebelumnya saya cerita itu tentang ada dulu siapa namanya Lurang yang Iya. Kribo. Tapi memang yang di Bokarang itu yang terkenal itu. Kalau Lompo Batang yang kau Iya. rencanakan itu kami juga pernah dapat itu. Kami pernah dapat pas ya melakukan lintas yang ketiga. Nah, tapi saya tidak perlu cerita. Iya. Nonton saya di podcast sebelumnya. Iya. Kalau Takim juga dapat, mudah-mudahan tidak dapat. Kalau dapat nanti bisa kapan Ya, lagi kalau jumpa dapat di pengalaman mistiknya bisa. bisa lagi kapan minta. Bisa. Undang lagi Teman-teman yang punya pengalaman horor atau mistik bisa via WA atau ke komentar di kolom komentarnya ada. Kalau berkesempatan nanti datang ke sini kita undang untuk apa cerita-cerita tentang pengalaman mistik atau pengalaman horor ataukah pengalaman-pengalaman yang menarik selama pendakian. Oh, jadi bisa ini Bisa, ada teman bisa. Kalau teman-teman Basara Adventure mau datang Ya. gabung, boleh Ada. admin. Boleh. Bisa kan di antara teman-teman itu ada yang punya pengalaman. Iya. Pengalamannya. Nah, boleh. Apalagi dia punya pengalaman mistik dan menyaksikan langsung. Mereka kan ini sudah kemana-mana ini. Ya bisa jadi pengalamannya baik yang tidak mistik maupun mistik, itu kan bisa dibawa ke sini. Nanti kita jadwalkan kalau punya waktu, teman-teman Basara Adventure bisa datang ke sini. Tapi jangan minggu ini dulu karena malah besok malam kita harus mengawal jamaah haji dulu. Jamaah hajinya Takalar. Karena ada teman pernah cerita tentang di Gunung Memitang, di Memitang. Memitang. Iya. Padahal ini orang-orang biasa ini semua. Mendaki. Iya. Tapi Apa anunya tentang Memitang? tidak tahu jalan pulang. Hah? Tapi tidak tahu jalan pulang. Tidak tahu jalan pulang. Ada dia lihat Oh, dia di puncak, di puncak mau turun. mau turun. Tapi pada saat itu maghrib. Maghrib lagi. Maghrib. Selalu kejadiannya maghrib. Maghrib. Kalau tidak salah 2 orang, 3 orang kah, 2 orang. Dan Cowok, maghrib. cewek. Cowok semua ini. Cowok semua. Iya. Sampai dijemput dari Basar ini. Oh, jadi teman-teman Basara datang menjemput. Naik ke cari, Mamitang untuk cari. Cari gitu teman. Karena bilang tersesat gini. Padahal orang masuk orang biasa ini loh. Iya, yang kedua juga itu di Mamitang. Di Mamitang itu kayaknya tidak ada jalur alternatif. Itulah kayak jelas jalurnya. Jelas. Tapi pada saat itu katanya ada dia lihat cahaya kayak Cahaya. maksudnya kayak ada orang Bawa senter begitu. bawa senter begitu dia ikuti. Yang kutakutkan orang masuk Senter begitu. bawa senter begitu dia ikuti langsung tiba-tiba hilang ini. Itu yang di depannya. Iya. Karena kita pulang maghrib nih. Maghrib. Tapi alhamdulillah itu kita kendalanya hujan dan tapi memang kalau pada saat waktu maghrib ya sebaiknya ya kita istirahat dulu sebentar kasih lewat dulu maghrib. Dan itu pengalaman mendaki saya yang pertama TikTok. Mamitang. Seumur saya pergi mendaki tidak pernah TikTok. Barusan itu makanya aduh. Kalau saya ampun nggak TikTok. Nggak cocok. Sebenarnya saya juga tidak cocok. Iya. Yang kasihan itu kan waktu kita naik itu ada
3 perempuan Ada ya. yang ikut di kita dan tidak bawa, mereka hanya bermodalkan air minum saja, tidak bawa ransum, Tidak bawa. ikut di rombongan kita. Untungnya ini teman-teman semua adalah orang-orang yang berbaik hati kepada orang lain, apalagi perempuan. Ditolonglah dia. Untungnya bawa kiplesit. Bawa plesit. Coba tidak Plesit. plesit. Hujan turun, menjelang maghrib kita istirahat dulu, kita lewatkan maghrib baru turun. Bukan yang kesurupan. Bukan. Ada di situ. Ada yang waktu kita ke Mametang untuk pertama kalinya. Tek-tok. Dan Pimen bawa tumpi-tumpi. Oh, tapi saya bersyukur itu. Seandainya Pimen tidak bawa tumpi-tumpi dengan nasi. Karena ransum itu, biskuit dan lain-lain dibawa sama rombongan yang di depan di Pimen. Rombongan yang paling di depan itu. Ya. Habis air lagi. Tumpi-tumpi. Untungnya ada tumpi-tumpinya Pimen. Jadi kalau ada yang mau pesan tumpi-tumpi, hubungi Pimen. Nanti kita cantumkan di kolom komentar juga. WA-nya. WA-nya. Apa namanya Pimen? Apa namanya tumpi-tumpinya? Tumpi. Ada tumpi-tumpi, ada apa? Iya, apa nama brandnya? Ada cukup kambu. Juguk kambu, tumpi-tumpi. Pokoknya kalau mau ada semua di kedai kata. Parya kambu. Rumah makan Pimen berjalan. Takim. Iya. Kalau saya ajak ke nanti lintas, bagaimana? Mau sekali Kak. Itu. Lintas. Mau sekali 1 coba minggu. itu lintas. Iya. 1 minggu. Tapi ikuti sarannya Hasim. Apa itu? Sebelum mendaki minimal lari-lari pagi dulu lah. Lari-lari pagi. Lari pagi-pagi atau apa kan Tumai. Atau apa kan Tumai. Iya. Oh iya. Nanti akhir tahun mudah-mudahan ini Galang tidak lagi sibuk. Dan Ada- Mada sudah Ya, Mada Aman. tidak boleh dibawa, tapi dia sudah aman, insya Allah iya, aman. insya Allah. Sudah dapat SIM, surat izin mendaki. Karena untuk beberapa bulan ini akan ditunda dulu. Mau sekali itu Karena- Kak. Mau sekali iya. itu lintas. Lintas. Mudah-mudahan Galang punya waktu dengan teman-teman yang lain. Iya. Akhir-akhir tahun lah kita lakukan itu. Iya. Karena terakhir kami lintas itu 2022 kayak 22. Jadi, Takim, kita tunggu ya teman-teman Basara nanti ke sini. Ke sini. Iya. Iya. Nanti kita cerita-cerita pengalamannya teman-teman Basara selama mereka mendaki. Ya, memang di manajemennya Imada official ini bertahap. Nah, salah satunya memang mengundang kelompok-kelompok penyinta alam yang ada di Takalar untuk nimbrung di sini, ngobrol-ngobrol pengalaman mereka selama mendaki. Sebelum kita tutup ini Takim, Oh, ada mau tidak? ditutup. Iya, ini sudah lantam Bangnya Oh, ini. iya. Ada tidak pesan-pesannya untuk teman-teman yang mendaki nanti? Kalau Tunggu dulu, ngapain tuh kumis nun tuh? data ini kenapa? Iya. Ini Takim. Aku sekali kalau cewek atau mana cerita luar biasa. Karena mungkin Karena Sudah saya tidak memiliki aura cantik begitu. Aduh. Oh iya. Tunggu dulu Takim, sebelum berakhir sama tanya ini. Tidak ada nih, bukan di alasanmu itu mendaki gunung gara-gara kau putus. ternyata asik itu di fase-fase Tunggu dulu itu dulu dijawab. Kau mendaki gunung, ikut di saya atau di teman-teman Mapala Uni, Iya. itu bukan di salah satu alasannya karena kau putus. Jadi kebuka mini. Bukan nih. Tapi mendaki itu obat Obat bagi yang sakit bagi yang sakit. atau bagi yang luka. Beda itu sakit dengan luka. Beda. Kau sakit atau luka waktu itu? Ada itu sakit yang tidak terbuka. Yang jalan ini tuh Kak, yang jalan yang capek sekali begini. Iya. Itu selalu yang tertanam itu. Ndak seberapa, ndak Iya. seberapa dengan Dengan apa? dengan luka ini, dengan sakit yang kurasa ini. Ndak seberapa aja ini. Jadi itu jadikan motivasi dulu. Motivasi. Jadi luka itu sebagai motivasi. Luka sebagai motivasi kau mendaki. Mendaki. Bukannya mendaki ini pelarianmu dari luka.
Bah, tapi awalnya pas sama gini, Iya. masih belum, Masih luka itu. Oh, belum belum, luka. belum. Belum luka. Berarti dengan teman-teman Mapala Umi itu sudah terluka. Kayaknya begitu, kira-kira begitu. Coba sampaikan depan kamera. Untuk perempuan yang melukaiku, terima kasih Terima kasih karena telah melukaiku, iya. karena itu sebagai motivasi untuk saya untuk tetap kuat, tegar. Dan kau menemukan gunung yang sebenarnya. Dan saya menemukan memang kenapa ya? Tapi sebenarnya saya tidak bisa Tidak bisa lupakan dia. bahas itu luka. Karena Dia sudah menemukan yang terbaik dari yang terbaik. karena Tunggu lagi. Kau tidak bisa bahas ini luka karena atau kau kembali lagi terluka Delau. atau kau takut yang sampai yang sekarang Tapi semoga yang sekarang langgeng gitu. bisa mengobati Iya, iya. luka-luka. Tapi kan kau harus jujur ke pasanganmu toh, ke pacarmu sekarang bahwa saya pernah terluka. Apa? Tidak ada yang dikat ini, tidak ada yang dikat. Karena kita tidak menyebut merek, kita tidak menyebut nama. Tapi semoga dia bahagia Ya, dia berbahagia dengan pilihannya. pilihannya. Oh, berarti kau waktu itu dipilih untuk memilih yang lain. Bukan juga, Bukan juga. tapi mungkin persoalan Hmm. ego kita Iya, ya sama-sama tinggi. Sama-sama. Oh, iya. Kenapa jadi? Di sini jangan sampai di situ. Intinya luka itu jadi semangat, jadi motivasi, Untuk melarikan diri ke gunung. melarikan diri. Jadi gunung itu tempat ternyaman untuk mengobati itu luka. Iya. Pasti. Jadi itu. Masih cenderung Punanya simpul. Ya anu Takin, tidak ada yang kau lakukan sampai misalnya di puncak dengan luka yang kau bawa di situ, tidak ada yang kayak teriak atau apa, tidak ada Ji. Tidak ada karena pada saat sampai di puncak Dilupai. kayak hilang itu luka kayak Tidak ada mitu luka dirasa. iya. Pulang pising. Pulang pusing. Aduh, Pulang pising. tidak ada selesainya. Tapi Ya, termasuk itu bukan banyak. Beberapa orang memang akhirnya mencintai gunung karena itu tadi awalnya lari dari luka yang dialami dan mencoba mencari cara untuk melepaskan diri dari luka itu. Padahal sebenarnya tidak bisa. Beberapa gunung pun yang didaki, luka itu akan tetap ada. Persoalannya adalah, bisakah Takim berdamai dengan lukanya? Itu yang penting. Biar Gunung Bawah Karaeng, Latimojong, Rinjani, dan sebagainya datangi, tapi kalau kita tidak bisa berdamai dengan luka, susah itu. jadi cocok itu berdamai. Jangan tekan dah. Kayaknya ini pengalaman horor jadi Takim ini yang paling horor ini. Ini yang pengalaman horor. Ternyata kita menemukan horor yang berbeda. Kalau misalnya kemarin itu horor itu hantu dan sebagainya, ini bukan. Horor itu salah satunya bagi Takim mungkin ya. Bagi Takim adalah itu tadi, luka yang dia dapati dari orang yang dia sayangi, tetapi egonya masing-masing tidak ada yang mau turun, dan akhirnya gunung menjadi tempat curhatnya. Kalau tidak mau disebut pelarian. Tapi belum pimen tahu itu. Belum pilih. Sudah. Terluka pokok itu. Belum terluka. Yang tanjakan 1000 penyesalan. Hah? Siapa tahu? Ini. Oh, mamaku sama adekku yang pasti dapat jaringan. Oh, termasuk juga toh. Masih sempat telepon di. Masih sempat belum? Kan baru dapat jaringan ini 1 hari tahu. Oh, itu berarti hubunganmu masih baik-baik saja Baik begitu. Pasca pulang dari Tanra Lili itu kejadian Mi. Iya, Kejadian tidak lama. Tidak lama setelah itu.
Iya. Tapi efek dari kalau begitu tanjakan penyesalan sebenarnya itu bukan saat kita ke sana saja disebut penyesalan. Pulangnya Takim ini menyesal. Kenapa saya pergi mendaki? Seandainya saya tidak pergi mendaki, saya tidak putus. Tapi bukan kita karena persoalan mendaki. Bukan karena persoalan mendaki ya. Bukan. Tapi karena ya itu untuk berdamai sama diri sendiri. Ternyata Satu kampus kok. tapi main satu kampus Kak. Kenapa sampai satu kampus? Bukan satu kampus. Satu Satu kampus. Orang Takalar juga. Ada tuh penjual nasi goreng. Kenapa sampai sebut? Astaga. Tidak apa-apa kan dia sudah berdamai. Kalau Ya, iya. Takim sudah berdamai, mestinya juga dia sudah berdamai. Ya. Yang paling asik itu sebenarnya menceritakan luka kalau bisa diketawai. Bisa ketawa-ketawa, menceritakan tentang luka. Itu yang paling asik sebenarnya. Artinya minimal ada titik untuk berdamai. Itu mau dulu. Yang tidak enak itu kalau luka lalu menangis walaupun boleh. Laki-laki juga kan bukan berpengalaman. Ini berdasarkan curhatnya anak ya. Nah, maksudku itu apa masalahnya kalau laki-laki menangis tuh? Iya. Iya. Laki-laki tidak bercerita tapi di belakang menangis. Dia tidak bercerita tapi menangis di pojok sana. Iya. Tapi saya berterima kasih pada gunung. Pada gunung ya. Seolah kayak di situ kita belajar untuk menurunkan ego. Toh, di situ kita belajar menurunkan ego ya. Iya. Di pendakian kan itu Entah itu udah tentang pertemanan apa. Nah, di situ melihat solidaritas apa segala di macam. pendakian kan juga itu kita belajar mengatur toh ritme napas, langkah. Jadi datang pulang dari mendaki setidaknya ada ilmu yang dibawa. Bahkan untuk berlari juga itu harus ada hitungannya. Bahkan untuk melangkah juga itu ada hitungannya. Ya capek harus berhenti. Sama dengan kehidupan toh. Kalau capek ya minimal Apa kita kalau menepi dulu. Ya iya itu. Iya, menepi di kedai kata. Itu. Menepi di kedai kata, ngopi atau banyak minumannya. Dan ini tampilan barunya kedai kata ini setelah direnovasi untuk ketiga kalinya. Dan saya juga, selain gunung, tempat saya berterima kasih. Saya juga pada kedai kata. Kenapa kamu di sini? Selain dia menyediakan Kopi, dia juga buka sesi curhat. Siapa konselingnya di sini? Firman Lala. Ada Kapimen, ada juga ownernya kedai kata. Iya. Jadi yang mau curhat datang juga ke sini. Teman-teman yang melakukan perjalanan jauh, pokoknya teman-teman Jawa ataupun yang melintas Takalar, bolehlah singgah di kedai kata. Kalau susah dapat infonya bisa di Maps. Ada Mapsnya kedai kata. Paling mudah ditemukan karena dia di depan Masjid Agung Takalar, di kantor pelataran kantor Muhammadiyah Takalar, pusat dakwah Muhammadiyah Takalar. Oke, saya kira banyak sekali yang digali sama Takim. Iya, sudah walaupun ada sedikit tentang luka yang tidak mau dia cerita. Saya sebenarnya mau memburu itu siapa itu perempuan, minimal inisialnya. Tapi karena dia sudah berdamai, ya sudah. Katanya, Zece. Aduh, sudahlah. Biarkanlah. Biarkanlah dia berbahagia dan Takim juga berbahagia dengan pasangannya sekarang. Amin. Asik. Inisialnya pasangannya sekarang. Iya, inisial sekarang. Saya juga. Cinta. Saya kira malam ini banyak hal yang ditemukan di Takim. Pokoknya gunung itu tempat yang paling bersahabat untuk segala keluh kesah. Tapi di gunung juga tidak boleh orang sembarangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi buang sampah dan melakukan hal-hal yang merusak lingkungan. Ya, sebisa mungkin menjaga attitude. Ya, di gunung juga kita butuh menjaga attitude. Ini pesan dari orang yang pernah luka lalu ke gunung. Oke, terima kasih Takim. Iya. Jangan terluka lagi ya. Terima kasih. Kita ketemu di Himada. Nanti di podcast berikutnya. Entahkah dengan Takim ataukah dengan teman-teman Basara Adventure. Atau mungkin mau didampingi nanti tuh teman-teman. Oh bisa jadi 3. Didampingi mana? Didampingi podcast nanti dia merasa apa Ki? Iya kan bisa itu didampingi di sini. Takim harus ada sebagai anggota geng. Oke. Thank you. Terima kasih. Himada.